Cinta, ikatan keluarga selalu ditekankan dan sangat dihargai sepanjang seri anime Kimetsu no Yaiba. Namun, tidak setiap karakter dapat mempertahankan esensi manusianya untuk memilih jalan cahaya dan harapan, melarikan diri dari siksaan, penderitaan hingga ekstrim dari nasib. Mari kita telusuri kisah dari Upper Moon Tree Akaza, salah satu iblis terkuat dan memiliki salah satu kisah paling tragis dalam Kimetsu no Yaiba. Peringatan kepada semua penonton, video ini akan berisi beberapa bocoran, harap pertimbangkan dengan hati-hati sebelum menonton. Tetapi jika Anda siap, mari kita menyelam ke dalam video bersama. Nama aslinya adalah Hakuji. Dia dibesarkan dalam keadaan sulit di bawah pengasuhan ayahnya di pemukiman kumuh Jepang. Secara ekonomi, selalu menjadi beban bagi keluarga Hakuji dengan kedua ayah dan anak menderita penyakit parah. Hal ini membuatnya memilih hidup mencuri untuk mendapatkan uang untuk obat ayahnya. Tetapi kehidupan kejahatan bagi Hakuji pada akhirnya datang dengan harga yang tinggi. Aktivitas pencurian akhirnya mengejarnya dan dia ditangkap untuk diadili. Pada masa itu, pencurian dianggap sebagai kejahatan serius, bahkan dapat dihukum mati, dan hukuman yang lebih ringan masih berakhir dengan pencatatan fisik sebagai pengingat bagi orang lain untuk tidak pernah melanggar hukum. Membawa tanda seorang penjahat di tubuh sudah cukup untuk menghapus semua kedudukan sosial saat masyarakat membuang dan mencemooh mereka. Tidak ada yang berani mempekerjakan atau bahkan berhubungan dengan seseorang yang ditandai dengan stigma kejahatan. Ini saja sudah cukup untuk mendorong seseorang kehilangan akal sehat dan mempertimbangkan bunuh diri, daripada hidup dalam cemoohan dan malu masyarakat. Hakuji menghadapi nasib serupa. Dia disiksa oleh hakim, disiksa, diancam dengan amputasi, dan dicap dengan tanda penjahat. Hakim bahkan memberinya julukan, anak setan. Setelah ditangkap dan dipukuli beberapa kali, kehidupan memberinya pukulan fatal lain ketika dia mendengar dari para penduduk desa bahwa ayahnya telah menggantung diri setelah mendengar kabar bahwa anaknya dipukuli karena mencuri. Ayahnya meninggalkan surat yang penuh perasaan, menyatakan keinginannya agar Hakuji hidup lebih bahagia, lebih baik, dan tidak melanjutkan pembelian obat dengan uang ilegal. Dengan tanda seorang penjahat di tubuhnya dan tidak ada rumah untuk kembali, Hakuji akhirnya diusir dari Edo, kampung halamannya, oleh pihak berwenang. Meratapi kematian ayahnya dan marah dengan masyarakat yang busuk di mana seseorang tidak memiliki cara untuk mendapatkan uang untuk membeli obat untuk ayahnya, Hakuji beralih ke jalan penjahat dengan merampok, memeras, dan membunuh untuk mencari balas dendam pada kehidupan. Suatu hari, setelah hampir membunuh 7 orang sendirian di sebuah desa, seorang asing mendekatinya. Orang itu adalah Keizo, pemilik dojo bela diri di desa tersebut. Keizo mencoba berbicara dan meyakinkan Hakuji dengan semangat optimis dan ceria untuk menghindari kekerasan. Namun, ini hanya membuatnya semakin tidak nyaman dan marah, mengarah pada konfrontasi antara keduanya. Tetapi dengan keterampilan bela diri yang terlatih dengan baik, Keizo dengan mudah mengalahkan Hakuji. Setelah pertempuran, Keizo mengangkatnya sebagai muridnya dan mempercayakan kepadanya tanggung jawab untuk merawat satu-satunya putrinya, Koyuki, yang juga menderita penyakit kronis. Keadaan Keizo juga tragis hampir mirip dengan Hakuji, karena istrinya juga bunuh diri karena tekanan keuangan dan tanggung jawab merawat putri kecil mereka. Keizo bertarung bahkan lebih keras dan harus mengambil pekerjaan fisik lain untuk mempertahankan pendapatan keluarganya. Dengan pengalaman merawat ayahnya yang sudah meninggal, Hakuji tidak mengalami terlalu banyak kesulitan dalam merawat Koyuki, tetapi kadang-kadang merasa canggung saat gadis kecil itu menangis, tidak tahu bagaimana cara menanganinya. Sekali, merasa sangat kacau, Hakuji secara tidak sengaja menghiburnya dengan kata-kata, akan selalu ada kembang api tahun depan, ketika dia melewatkan pertunjukan kembang api desa karena kondisi kesehatannya. Suatu hari, pewaris dojo bela diri pedang di daerah itu datang mencari Keizo, untuk memaksa dia menyerahkan dojo kepada mereka dan mengusir Koyuki.
Saat itulah Hakuji mengetahui bahwa orang-orang itu telah melarang Keizo menerima murid baru, membawanya ke dalam kesulitan saat ini. Marah atas campur tangan orang-orang itu, baik Keizo maupun Hakuji terlibat dalam pertempuran menentukan dengan mereka dan keluar sebagai pemenang. Setelah mengalahkan 9 preman, Hakuji memaksa pemilik dojo bersumpah tidak akan pernah kembali ke dojo Soryu dan, terutama, tidak akan pernah menyakiti sehelai rambut pun dari kepala Koyuki. Akhirnya, semua orang mundur dan pergi dalam damai. 2 tahun berlalu dengan cepat, kesehatan Koyuki juga semakin membaik dari sebelumnya. Dia sudah mampu berjalan sendiri dan melakukan pekerjaan rumah tangga ringan. Sedangkan Hakuji telah tumbuh menjadi lebih dewasa sejak resmi menjadi murid Keizo, terus melatih keterampilan bela diri Soryu. Selama waktu ini, dojo Soryu juga semakin berkembang pesat, menerima banyak murid untuk berlatih. Hal ini juga sebagian membantu meringankan beban finansial Keizo. Ketiganya pun secara perlahan menjadi sebuah keluarga yang lengkap dengan kebahagiaan yang melebihi dari yang mereka bayangkan. Sudah mendekati usia dewasa, Keizo memutuskan untuk memilih Hakuji sebagai penerus dojo dan mengajukan permohonan untuk menikahi Koyuki, membuatnya terkejut dan agak ragu-ragu. Tentu saja, Hakuji setuju, berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan melindungi orang-orang yang dicintainya, bahkan jika itu berarti mengorbankan nyawanya sendiri. Selama perjalanan ke festival bersama Koyuki, dia menceritakan seluruh masa lalunya dan bertanya apakah Hakuji benar-benar merasa nyaman dengan proposal ayahnya. Apa yang tidak diketahui Koyuki adalah bahwa dia sungguh-sungguh berkomitmen dengan pilihannya dan meyakinkannya dengan sumpahnya bahwa ia akan melindunginya dan ayahnya selama sisa hidup mereka. Namun sekali lagi, ironi takdir tidak membiarkannya tetap hidup dalam kedamaian untuk selamanya. Pertunangan antara Hakuji dan Koyuki juga telah mencapai telinga pemilik dojo pedang tersebut, yang telah menyimpan dendam selama 2 tahun terakhir, menginginkan balas dendam suatu hari nanti. Dia mengirim sekelompok pedang ke dojo Soryu untuk membunuh Hakuji, tetapi mereka gagal sekali lagi. Kemenangan ini hanya menandai awal dari akhir tragis dalam kehidupan Hakuji. Setelah mengunjungi makam ayahnya yang telah meninggal dan berbagi kabar tentang kehidupan barunya dan pernikahannya yang akan datang, Hakuji kembali ke dojo dengan shock untuk menemukan bahwa baik istrinya maupun ayah tiri telah dibunuh. Selama ketidakhadirannya, pemilik dojo telah meracuni sumur dojo Soryu. Kedua orang yang tersisa dari keluarganya tanpa sengaja minum air beracun tersebut dan meninggal. Tersilau oleh kemarahan, Hakuji mengunjungi dojo bela diri pedang, membunuh semua 67 anggota tanpa belas kasihan dengan tangannya sendiri. Dia memukul mereka hingga tubuh mereka melengkung hingga tak dikenali. Peristiwa ini menarik perhatian seseorang yang terkenal, seseorang yang semua orang kenal tanpa perlu menyebutkan namanya, Kibutsuji Muzan. Namun, ketika ia datang mencari Hakuji, Muzan sebagian kecewa namun terkejut menemukan bahwa pelaku pembantaian brutal itu adalah manusia, bukan iblis. Pada akhirnya, Muzan memutuskan untuk memberikan tawaran, ingin mengubah Hakuji menjadi iblis untuk melayani di bawahnya karena ia melihat potensinya dan memahami keputusasaan dan kebencian di dalamnya terhadap umat manusia. Tanpa ada orang yang tersisa untuk dilindungi, tidak ada yang tersisa untuk kehilangan, dan tidak ada keinginan untuk hidup di dalam tubuh manusia, Hakuji bersedia menjadi iblis dan bergabung dengan barisan 12 Kizuki, mengambil nama Akaza. Setelah secara resmi dibangkitkan dalam wujud iblis yang kejam, Akaza kehilangan semua kenangan sebelumnya sebagai manusia dan hidup dengan satu tujuan, menjadi lebih kuat, meskipun dia tidak yakin mengapa ia begitu mendambakan kekuatan dengan begitu kuat. Keinginan ini mendorongnya dengan cepat ke posisi peringkat atas 3, menjadikannya salah satu iblis paling berbahaya dalam seluruh seri. Namun, Akaza juga memiliki aturannya sendiri, tidak pernah menyakiti atau memakan perempuan. Hal ini mungkin karena di dalam bawah sadarnya, kenangan tentang cintanya kepada Koyuki dari masa manusia masih tersisa di dalam pikiran Akaza.
Kekuatan luar biasa Akaza, bersama dengan kesetiaan mutlak dan keinginan yang tak kenal lelah untuk menjadi lebih kuat, menjadikannya salah satu iblis yang paling difavoritkan oleh Muzan dalam jajaran 12 Kizuki. Dia sangat dihormati oleh Muzan dan hanya diberikan tugas-tugas yang sangat penting, seperti mencari Blue Spider Lily. Selama ratusan tahun sebagai iblis, Akaza bentrok dengan banyak Hashira dari Korps Pembasmi Iblis, dan dalam semua pertemuan ini, dia menyatakan keinginannya untuk mengubah Hashira menjadi iblis karena ketertarikan naluriahnya dengan kekuatan bawaan dan semangat bertarung mereka. Namun, respons yang selalu dia terima adalah penolakan, karena Hashira semua ingin mempertahankan kemanusiaan mereka, meninggalkan Akaza bingung dan bertanya-tanya apa yang begitu istimewa tentang menjadi manusia. Dalam pertempuran antara Akaza dan Hashira api Kyujuri Rengoku, dia juga menghadapi penolakan dari Rengoku meskipun tawarannya yang menggiurkan. Meskipun tidak secara eksplisit diungkapkan, ini juga merupakan pertama kalinya dia berhadapan dengan pengguna teknik bernapas api, menunjukkan bahwa dia belum pernah berhadapan dengan Hashira api sebelumnya. 50 tahun sebelum pertempuran besar antara iblis dan korps pembasmi iblis terjadi, Akaza juga telah bertempur dengan seorang mantan Hashira air yang dia anggap sebagai salah satu lawan yang paling terampil dalam teknik pernafasan yang pernah dia hadapi, hingga dia terlibat dalam pertempuran dengan Hashira air saat ini, Tomioka Gyu. Apa nasibnya menanti Akaza? Semua akan dijawab dalam perkembangan mendatang dari serial anime Kimetsu no Yaiba. Atau Anda bisa membaca manga untuk mengetahui lebih lanjut. Muncul terutama dalam bentuk iblis, Akaza memiliki fisik berotot dengan wajah yang muda. Sejak ia menjadi iblis pada usia 18 tahun, rambut dan bulu matanya memiliki warna merah muda yang khas, bersama dengan karakter kanji berwarna emasnya. Tubuh Akaza dihiasi dengan tato hijau, mengingatkan pada tato para penjahat dalam sejarah Jepang. Dia juga sangat memperhatikan kuku-kukunya, mewarnainya dengan warna oranye baik untuk kuku kakinya maupun jari-jarinya. Pewarnaan ini tanpa ragu membuatnya lebih kuat dari biasanya. Pakaiannya cukup sederhana, terdiri dari celana putih dan kemeja tanpa lengan yang sesuai dengan warna rambutnya. Akaza lebih suka berjalan telanjang kaki daripada mengenakan sepatu, dan dia mengenakan 2 kalung manik-manik pink di sekitar pergelangan kakinya. Dalam bentuk manusia sebagai Hakuji, penampilannya mirip, kecuali rambutnya berwarna hitam, dan dia mengenakan yukata, lebih memilih sandal daripada berjalan telanjang kaki. Mungkin yang paling mencolok dalam bentuk manusianya adalah kelopak mata pink yang tidak biasa. Ini membingungkan bagaimana karakter maskulin seperti dia memiliki segalanya yang disebutkan sejauh ini dalam warna pink. B memiliki kekuatan yang sangat besar. Akaza juga keras kepala dan gila pertempuran. Dia melihat pertarungan sebagai hiburan santai, membantunya mengurangi kebosanan, terutama ketika menghadapi lawan yang layak seperti Pilar. Dia percaya diri dengan kekuatannya sampai-sampai dengan sengaja memperpanjang pertempuran untuk menikmati setiap momen pertumpahan darah sebanyak mungkin. Bersama dengan itu, dia terus-menerus memuji lawan-lawannya setiap kali mereka melepaskan teknik terkuat dan paling memikat secara visual, bahkan jika teknik-teknik ini tidak menyebabkan kerusakan padanya. Dia selalu menunjukkan rasa hormat kepada individu yang kuat, bersikeras untuk memanggil mereka dengan benar dan bertanya dengan gigih sampai mereka mengungkapkan identitas mereka kepadanya. Dia mengukir nama-nama ini dalam pikirannya karena mereka adalah tonggak yang membuktikan kekuatannya yang hampir tak terkalahkan. Bahkan individu yang dulu dianggap lemah, seperti Tanjiro, dihargai dan dihormati oleh Akaza. Dia memuji Tanjiro dan memuji dia ketika melihatnya menjadi jauh lebih kuat selama pertemuan pertama mereka di kereta Infinity. Dia juga sebagian besar berterima kasih kepada Flame Hashira, yang memainkan peran penting dalam pertumbuhan luar biasa Tanjiro. Akaza juga selalu menciptakan kesempatan bagi yang kuat untuk menjadi lebih kuat lagi dengan mengubah mereka menjadi iblis, meninggalkan tubuh manusia terbatas mereka dan maju ke bentuk eksistensi yang lebih tinggi. Dia percaya bahwa mempertahankan teknik bela diri sangat penting,
Jadi mengorbankan bentuk manusia untuk menjadi abadi adalah penting dan sangat sepele dibandingkan dengan filosofi Akaza yang merindukan kekuasaan mutlak. Tubuh manusia hanya merupakan penghalang fisik dan pembatas waktu, sementara yang kuat dapat membuangnya untuk mencapai ketinggian baru atau mendapatkan wawasan baru tentang bela diri atau kekuatan secara umum. Akaza lebih suka membunuh mereka yang diberkati dengan bakat bawaan oleh atasannya untuk mempertahankan keajaiban mereka, daripada melihat mereka perlahan-lahan memudar seiring waktu tanpa membuat kemajuan dalam pencarian kebenaran tentang kekuatan sejati. Semua aspek ini sebagian karena sifat Akaza sebagai seorang ahli bela diri dan semangat bela dirinya ketika dia masih manusia. Filosofi hidupnya juga sangat mencerminkan prinsip-prinsip Darwinisme sosial, percaya bahwa alam selalu memihak yang kuat, sementara yang lemah dieliminasi. Ideologi Darwinisme sosial ini sebagian berasal dari insiden ketika Keizo dan Koyuki diracun tanpa ampun oleh pedang-pedang tanpa hati nurani, menyebabkan kebenciannya mencapai puncaknya, sampai pada titik terakarnya ke dalam intinya saat menjadi iblis. Akaza siap untuk secara terang-terangan menunjukkan sikap jijik terhadap yang lemah, pemalu, dan kurang semangat bertarung, sampai pada titik bahwa bahkan sekilas pandang pada mereka bisa membuatnya marah. Bagi dia, individu-individu ini hanya memiliki satu akhir yang tidak terelakkan, kematian. Akaza sendiri memiliki ikatan psikologis yang kuat, karena selalu mengidamkan kekuatan yang lebih besar, sampai pada titik bahwa dia melihat semua anggota 12 Kizuki sebagai saingan, terutama yang berada di atasnya. Akaza selalu siap bertarung dengan Doma, sementara dia bersumpah suatu hari nanti akan cukup kuat untuk mengalahkan Upper Moon. Kemauan dan keinginannya untuk menjadi lebih kuat sangat menakutkan sampai pada titik bahwa bahkan ketika kepalanya diputus oleh pilar air, Tomioka Gyu, tubuhnya terus bertarung, mengabaikan semua kelemahan setelah menerima pukulan fatal dari pedang Nichiren Gyu. Akaza juga menyimpan rasa dendam dan kebencian terhadap masa lalunya sebagai manusia. Meskipun dia telah kehilangan semua kenangan lamanya, kebenciannya terhadap manusia, bersama dengan penghinaan dan kegagalannya di masa lalu, masih menghantui pikiran Akaza, mempengaruhi kepribadiannya sebagai setan. Keteguhan dan ketidakpatuhan Akaza juga diwarisi dari dirinya sebagai manusia. Kasih sayang Hakuji kepada ayahnya membuatnya bersedia menderita nasib seorang penjahat, menahan pukulan tanpa henti hanya untuk menghasilkan cukup uang untuk membeli obat bagi ayahnya. Ini sebagian mencerminkan sifat manusia Hakuji dan cintanya terhadap kerabatnya, bersedia mengorbankan kepentingannya sendiri untuk merawat orang lain. Setelah bertemu dengan Koyuki dan Keizo, aspek karakter Hakuji ini terus terlihat saat dia merawat Koyuki dan membantu Keizo tanpa mengeluh. Meskipun ini bukan sepenuhnya tanggung jawabnya, dan mereka bahkan tidak memiliki hubungan darah dengan dia. Itu adalah Koyuki yang meninggalkan kenangan paling tak terlupakan dalam alam bawah sadar Akaza, membuatnya tidak pernah menyakiti wanita manapun. Saat bangun ke kesadarannya tentang masa lalunya selama pertempuran terakhir, Akaza menyadari bahwa sepanjang tahun-tahun tersebut, dia gagal untuk mempertahankan janji yang dibuat dalam kata-kata terakhir ayahnya dan telah mencemarkan seni bela diri Soryu yang diturunkan dari Keizo, mengubahnya menjadi alat untuk membunuh. Semuanya berjalan secara bertentangan dengan apa yang identitas mantan dirinya telah jalani dan pegang sebagai prinsip panduan hidupnya. Dia juga menyadari, setelah berabad-abad eksistensi, bahwa pada saat-saat paling penting, ketika orang-orang yang dicintainya membutuhkannya paling, dia sepenuhnya absen untuk melindungi mereka. Akaza juga mengakui bahwa orang yang paling dibencinya, tidak ada selain dirinya sendiri, adalah orang yang paling pantas mati pada saat ini. Dengan sisa kebersamaan, Akaza berterima kasih kepada Tanjiro, karena melalui dia telah mendapatkan kembali ingatannya dan menerima kekalahan dengan kesopanan dan hormat. Berdiri di posisi ketiga dalam Upper Moon Demons, kekuatan Akaza adalah sesuatu yang tidak perlu kita perdebatkan terlalu banyak. Kemampuan sensorik, pemulihan, dan kekuatan fisiknya jauh melampaui para iblis peringkat lebih rendah berlipat-lipat. Dia telah berhasil mengalahkan banyak pembunuh iblis dan berbagai pilar sepanjang hidupnya,
termasuk pilar api yang paling baru. Yang paling mencolok adalah penguasaannya dalam bela diri, memungkinkannya untuk dengan mudah menghadapi lawan manapun secara langsung, bahkan mereka yang menguasai pedang Nichirin tanpa memerlukan senjata sendiri. Kemampuan untuk merasakan aura lawannya juga merupakan kartu truf dalam arsenal Akaza, memungkinkannya untuk memprediksi gerakan mereka, dengan cepat beradaptasi dengan serangan apapun yang dilancarkan padanya, bersamaan dengan menganalisis kelebihan dan kelemahan lawannya. Kemampuan intuisi Akaza masih dapat ditingkatkan dalam bentuk fisik melalui teknik Rashin yang dia gunakan. Dalam keadaan Rashin, radius indera intuisi Akaza diperluas, memungkinkannya untuk dengan mudah merasakan musuh dari jauh. Tidak hanya bisa merasakan semangat bertarung yang dipancarkan oleh manusia, iblis, atau makhluk hidup lainnya, tetapi Akaza juga dapat menilai kekuatan lawannya hanya dengan sekilas pandang. Kemampuan-kemampuan ini sebagian telah terlatih dari masa ketika dia masih manusia. Sebagai seorang anak manusia, dia mampu mengalahkan dan mengungguli seorang dewasa tanpa menjalani pelatihan pertahanan diri atau seni bela diri apapun. Pada usia 18 tahun, Akaza telah menjadi salah satu seniman bela diri terkuat gaya Soryu, membunuh 67 pedang dengan hanya menggunakan tinjunya. Sebuah prestasi bahkan penguasa setan Muzan tidak mengharapkan manusia bisa mencapainya. Setelah menjadi seorang setan, semua kemampuannya yang bawaan diperbesar, menjadikannya setan yang sangat berbahaya dengan kekuatan yang tak tertandingi. Karena mengandung jumlah darah Muzan yang besar di tubuhnya, kemampuan regeneratif dan pengendalian tubuhnya juga luar biasa. Kita bisa melihat jelas kemampuan ini dalam pertarungannya dengan pilar api, di mana meskipun tubuhnya terus-menerus dipotong, dia bisa segera pulih dalam pertarungan tanpa perlu istirahat. Dia bahkan menendang melalui serangan pilar api meskipun lengannya terputus. Singkatnya, kemampuan regeneratifnya yang luar biasa dapat mengatasi segala cedera. Hal ini membuat Akaza memiliki tingkat daya tahan fisik yang menakjubkan dan hampir tak terbatas. Ini benar-benar merupakan aspek yang mengkhawatirkan bagi siapapun yang harus menghadapinya. Fakta menyenangkan kecil, Akaza adalah satu-satunya yang pernah menerima serangan pemenggalan Tanjiro tanpa menderita kerusakan apapun, bahkan mengirim pujian kepada Tanjiro atas usahanya. Semua faktor ini membuat Akaza menjadi monster haus darah dengan kemampuan tempur dan keinginan yang sangat kuat untuk menjadi yang terkuat. Bentrokan-bentrokannya dengan korps pembunuh iblis tidak lebih dari ujian kekuatan bagi Akaza, dan setelah setiap kemenangan, dia menjadi lebih kuat lagi. Kekuatannya secara bertahap terakumulasi selama ratusan tahun bertarung, membentuk tubuhnya menjadi senjata sambil mengasah kemampuan tempurnya secara taktis dan lebih tajam dari sebelumnya. Setiap pukulan atau tendangan dari Akaza bisa dengan mudah menghancurkan apapun. Hanya dengan menyenggol saja sudah cukup untuk memotong daging orang biasa. Dan jika terhubung sepenuhnya, itu pasti akan menghancurkan tulang dan daging. Setiap pukulan cukup untuk mengguncang langit dan bumi, menyebabkan gemetar di area sekitarnya, dan bila digabungkan dengan seni iblis darahnya, Akaza bisa dengan mudah meratakan seluruh area hanya dengan satu pukulan. Jadi jika Anda tidak ingin dipukul, ingatlah untuk berlangganan saluran. Meskipun Gyu memiliki kekuatan fisik yang sangat besar seperti banteng, tubuhnya tidak dapat menahan terlalu banyak pukulan kuat dari Akaza, sampai-sampai rusak paru-parunya. Akaza memang benar-benar iblis dengan tingkat kekuatan yang hanya dengan memikirkannya saja sudah membuat merinding. Dengan pengalaman seorang seniman bela diri yang terampil yang telah menjalani ratusan pertempuran hidup mati, dia benar-benar pantas menduduki posisinya sebagai bulan atas ketiga di antara bulan atas iblis. Namun kekuatan Akaza tidak berhenti di situ karena kita belum menyebutkan tentang seni iblis darahnya. Akaza menamai tekniknya, seni iblis darah, pembantaian pemenggalan darah. Ini adalah seni bela diri yang menggabungkan gaya Soryu dengan teknik serangan menggunakan gelombang kejut yang dihasilkan dari tekanan pukulanannya. Seni bela diri yang disertai dengan pembantaian pemenggalan darah disebut pembunuhan penghancuran.
Ini adalah variasi dari gaya Soryu namun jauh lebih berbahaya. Gelombang kejut yang dipancarkan berwarna hijau dan dapat dengan mudah mengubah bentuk di bawah kendali Akaza. Mereka juga dapat dilepaskan kapan saja, pada jarak berapapun yang diinginkan, dan tampaknya dari bagian tubuh Akaza manapun. Ayolah, jangan berpikiran kotor. Ini adalah pertarungan seni bela diri, bukan hal lain. Dalam pertempuran, Akaza melingkupi tubuhnya dan menyerang dengan gelombang ini, bertujuan untuk meningkatkan output kerusakan dan memperbesar efektivitas mereka ke tingkat baru. Mengenai pembantaian penghancuran, karena itu sepenuhnya berakar dalam gaya Soryu, itu mirip dalam pendekatan pertarungan, fokus pada serangan cepat dan menargetkan titik lemah atau area vital, seringkali leher, dan memberikan prioritas pada penyelaran, bahkan memecahkan senjata lawan. Jadi, apa saja teknik dari Jutsu Shikitenkai? Pertama, kita harus berbicara tentang Rashin, teknik paling menonjol dari Akaza. Saat mengepak keras di tanah, Akaza akan menciptakan sebuah kompas berurutan dari 1 hingga 12, menyerupai serpihan salju, memperkuat semua kemampuan intuisi Akaza, memungkinkannya untuk merasakan aura lawan, bereaksi terhadap serangan dari belakang atau pada titik buta, sambil juga membantunya melepaskan teknik lain. Semakin sengit pertempurannya, semakin kuat reaksi kompas. Bentuk Rashin adalah peniti rambut Koyuki, istri Akaza yang telah meninggal. Setelah menyebarluaskan Rashin, Akaza akan dapat melepaskan serangan-serangan berikut. Kushiki, Akaza melompat ke udara dan melepaskan serangkaian pukulan dari jarak jauh. Pukulan-pukulan ini dapat mencapai lawan dalam sekejap mata. Ranshiki, memberikan serangkaian pukulan kuat pada jarak dekat, menciptakan gelombang kejut yang signifikan. Meshiki, Akaza memukul dengan cukup kekuatan untuk menembus tubuh lawan. Serangan berbasis kaki Akaza secara kolektif disebut Kyakushi, termasuk Kamuro Sakiwari, tendangan Hou ke atas, Ryu Sengunko, melepaskan serangkaian tendangan horizontal ke depan, Kyusei Senrin. Akaza memberikan tendangan dengan kedua kaki dari bawah ke atas, mendorong lawan ke udara. Teknik-teknik yang digunakan untuk menyerang lawan dalam jangkauan yang luas termasuk dalam kategori Keshiki, termasuk Saishiki Manyosen Yanagi. Akaza melepaskan pukulan sikutan dari atas, menciptakan ledakan gelombang kejut yang kuat di area yang terkena dampak. Wakaisatsu Kishin Yaeshin, Akaza menggunakan kedua tangan untuk memberikan pukulan kuat, menghasilkan gelombang kejut besar ke depan. Pukulan pamungkas terakhir adalah Shushiki, Augin Ranzanko. Teknik ini merupakan hasil distilasi dari semua esensi seni bela diri yang diterangi Akaza setelah ratusan tahun. Dia melepaskan serangkaian gelombang kejut ke segala arah dengan melemparkan pukulan berturut-turut. Teknik ini begitu kuat sehingga dapat benar-benar menembus formulir ke-11 dari pilar air, sebuah teknik yang dikenal karena pertahanannya yang mutlak. Dan itulah biografi dan kisah dari Bulan Atas 3, Akaza, seorang pejuang sepanjang hidupnya mencari sesuatu yang disebut kekuatan mutlak, hanya untuk menemukan di akhir perjalanannya bahwa kekuatan terbesar dari semua adalah koneksi manusiawi, ikatan keluarga. Akaza, lahir bukan dalam kemewahan dan kemakmuran, menghadapi nasib tragis, kehilangan orang tuanya, diusir oleh masyarakat, tampaknya mencapai akhirnya sampai Koyuki dan Keizo memasuki hidupnya. Tetapi itu adalah kemanusiaan, bukan kejahatan, yang membuat Akaza menjadi monster yang tenggelam dalam kebencian mendalam. Kisah Akaza juga mengilustrasikan bagaimana, terkadang, bukan iblis yang mengkorupsi manusia, tetapi manusia sendiri. Didorong oleh keserakahan, iri, dan cemburu, manusia bisa melakukan apapun, bahkan menyakiti sesamanya untuk memuaskan godaan-godaan ini, meninggalkan konsekuensi yang menghancurkan bagi orang lain. Ini telah terbukti sepanjang sejarah manusia, mengarah pada serangkaian peristiwa yang menimbulkan kerugian yang tidak pantas bagi orang-orang yang tidak bersalah. Apa pendapat Anda tentang Upper Moon Tree Akaza? Tinggalkan pendapat Anda di bagian komentar di bawah. Jangan lupa untuk menyukai, bagikan untuk mendukung saluran kami,
Dan jangan lupa menekan tombol berlangganan, serta lonceng notifikasi, agar Anda tidak ketinggalan video mendatang. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.